Ternyata inilah sosok seseorang yang selalu menutup jalan rezekimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono, teman-teman. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energi umum ya, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, teman-teman. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam posisi kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata, teman-teman. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke? Tema kita untuk readingan kali ini ya, teman-teman. Ternyata inilah sosok dari seseorang yang selalu ataupun selama ini menutup jalan kerezekianmu. Sehingga mungkin dampak yang diakibatkan di dalam kehidupan kami itu cukup signifikan ya, teman-teman. Oke, fokus konsentrasi, dan di sini kartu sudah aku shuffle dan kita akan langsung mulai menarik energi kamu terlebih dahulu, teman-teman, dari kartu yang pertama. Dan pada kartu yang pertama, inilah energi kamu dari kartu yang pertama. Nah, di sini ada King of Pentacle ataupun Raja Koin, teman-teman. Nah, hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan kamu nih, teman-teman. Ya, dari kartu ini sebenarnya cukup memperlihatkan banget tentang sebuah keinginan, tentang sebuah harapan bahwa kamu ingin bisa sukses, ya. Kamu ingin bisa berhasil, kamu ingin tuh hidup tenang, kamu ingin hidup, ya pokoknya dijauhkan dari orang-orang toksik ya, teman-teman. Ya, memiliki sebuah impian untuk hidup lebih baik, memiliki sebuah harapan untuk hidup lebih kaya, aku rasa memang hal-hal yang wajar. Nah, sebenarnya pertanyaannya adalah gimana sebenarnya cara untuk bisa memanifestasikan sebuah keinginan, harapan, ataupun sebuah, energi yang sangat positif ini, teman-teman, ya. Tentu dong dengan berbagai usaha, upaya, kerja keras, kerja cerdas, ikhtiar, doa, kesabaran, mindset yang positif, semua memang harus kamu miliki, teman-teman. Karena di balik itu semua, teman-teman, pasti bakal ada sebuah ujian. Ya, pasti bakal ada sebuah tantangannya. Dan aku akui di situ, teman-teman. Terutama nih, dari orang-orang yang selalu saja berusaha untuk menutup jalan kerezekianmu, teman-teman. Ya, kemudian aku juga melihat dari kartu pertama ini, peluangnya ada ya. Peluang apa yang kamu harapkan selama ini bakal terwujud. Ada sebenarnya ya, untuk hidup lebih baik, untuk menerima rezeki yang cukup berlimpah, kemudian pencapaian ada, teman-teman. Dan mungkin kita akan lihat nanti kapan kira-kira kamu bakal mendapatkan energi ini ataupun memanifestasikan energi ini, teman-teman, ya. Oke, berikutnya kita akan lihat dari kartu berikutnya ya, pada kartu yang kedua. Di sini ada The Emperor, teman-teman. Nah, seperti ini mungkin ya. Jika selama ini selalu saja ada sebuah hambatan bagi kamu, teman-teman, untuk bisa lebih sukses dan berhasil. Satu contoh mungkin terkait dengan usaha bisnis ya. Ini yang sering menjadi sebuah pokok permasalahan sih kebanyakan dari energi kamu, teman-teman, ya. Dari bisnis dan usaha yang sering kamu jalankan, itu kebanyakan ya tutup, kebanyakan nggak laku, kebanyakan mungkin seret. Ya, dari orang-orang yang nggak bertanggung jawab, dari orang-orang yang selalu saja berusaha untuk menutup jalan kerezekianmu. Dengan cara apa mereka melakukan itu, teman-teman? Yang pertama, kalau aku lihat ya dari energinya itu, dari energi black magic, dari energi sihir mereka, dari guna-guna mereka. Ini salah satu faktor. Oke, kemudian yang kedua, ya, kalau aku lihat mungkin dari beberapa apa ya, teman-teman ya, mungkin adu dombanya kah, mungkin fitnah-fitnah yang mereka lakukan kah, sehingga dari hal-hal tersebutlah, teman-teman, yang memang cukup mengganggu jalan kerezekianmu ya di dalam bisnis dan usaha. Oke, tetapi ya, itu mungkin satu contoh, mungkin terkait dengan hal-hal yang lain yang hampir sama, teman-teman.
Yang jelas memang, ini orang sangat bahaya banget jika kamu tidak menjaga jarak, jika kamu tidak memiliki sebuah space dengan dia, ya. Karena mungkin ada kaitannya, ya, bahwa dia adalah seseorang yang memang kamu kenal gitu loh, ya. Orang yang berada di sekeliling kamu lah, nanti kita akan lihat energinya seperti apa, teman-teman, oke? Nah, di sini The Emperor, ini juga kartu menggambarkan bahwasanya, lagi dan lagi sih sebenarnya teman-teman, dari sebuah permasalahan yang kamu hadapi selama ini, ya kamu harus berpikir secara, cerdas ya. Ya, satu contoh nih, usaha dan misi kamu tidak berkembang. Kamu cari dong pokok permasalahannya apa, ya. Jangan mungkin selamanya selalu kamu kaitkan dengan orang-orang yang berniat buruk jahat. Oke, memang itu ada. Dan disinilah bagaimana caranya agar kamu bisa untuk mengatasi segala sesuatunya, teman-teman. Apakah kedekatan diri kamu dengan Tuhan kamu itu kurang? Ya, apakah kamu kurang berdoa kah? Apakah kamu kurang berikhtiar kah? Seperti itu, ya. Harus terlebih dahulu introspeksi diri, teman-teman. Ya, setelah introspeksi diri dan kamu bisa memperbaiki segala sesuatunya, maka di situ aku yakin kok dengan, meskipun orang-orang berusaha untuk menutup jalan kerezekianmu dengan mengirimkan sihir dan black magic-nya, teman-teman. Jika kedekatan kedekatan kamu dengan Tuhan kamu sudah cukup baik, ya, teman-teman, maka di situ Tuhan akan memberikan hal yang terbaik pula untuk kamu, ya. Tuhan akan memberikan, ya, proteksinya lah, ya, untuk kamu. Kamu akan terhindar dari segala, energi-energi negatif ataupun sebuah fitnah-fitnah lah gitu, teman-teman, oke. Nah, di sini ada Knight of Swords. Kemudian di sini pesan semesta untuk kamu adalah, kamu terus mau berusaha, harus terus berusaha ya teman-teman, bekerja keras, kamu tunjukkan hal-hal yang terbaik nih. Harus selalu tunjukkan hal-hal yang terbaik. Karena perjuangan kamu memang masih banyak banget, masih panjang banget lah teman-teman untuk bisa mencapai ke titik ini memang dapat aku akui sebenarnya, ya. Tetapi, ya, bagi kamu teman-teman yang terus mau berjuang mungkin bakal ada sebuah, apa ya, hadiah spesial nanti untuk kamu, ya. Ada spesial untuk kamu apa? Sebuah kemenangan. Aku yakin ini bakal membawa sebuah kemenangan, terutama nanti untuk energi kamu ya teman-teman, di bulan September ini nih, ya. Bakal ada sebuah kejutan besar yang bisa saja akan mengubah total kehidupan kamu menjadi lebih baik teman-teman, oke. Nah, kemudian di sini ada Queen of Swords kan. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah perubahan, teman-teman. Perubahan-perubahan yang memang cukup signifikan. Nah, mungkin ini yang dinamakan jika kamu sudah dekat dengan Tuhan kamu, niscaya nggak bakal ada satu kekuatan pun yang bakal berhasil ataupun bisa untuk mengganggu kehidupan kamu lagi, teman-teman. Ya, kamu bakal hidup lebih baik, hidup lebih mapan, seperti itulah. Oke? Oke, kemudian kita akan lihat dari kartu berikutnya. Nah, di sini ada Knight of Wands. Jika aku fokuskan terhadap energi dari seseorang yang selama ini, teman-teman, ya, selalu saja menutup jalan kerezekianmu, teman-teman. Terlihat ya di sini. Seakan-akan dia memiliki sebuah masalah banget dengan kamu loh, teman-teman. Seakan-akan dia, apa ya, cukup menunjukkan sebuah tampang ketidaksukaannya, ya, ketidaksukaannya terhadap diri kamu sehingga segala cara terkadang dia lakukan, ya. Termasuk mungkin ya itu tadi, mengirimkan sihirnya, black magic kah, ya, kemudian, mengadu domba, memfitnah kamu, seperti itu teman-teman, ya. Harus berhati-hati banget dan sosok dari seseorang ini ya, kalau aku lihat secara lebih dalam memang masih ada keterkaitan, masih ada hubungannya teman-teman ya, dengan kamu dan bahkan dekat banget. Bisa jadi dia bagian dari keluarga kamu sendiri, ya mohon maaf. Mungkin bisa jadi dia teman kerja kamu ataupun teman seperjuangan kamu nih teman-teman, ya. Pada intinya memang kamu harus berhati-hati banget, ya. Oke. Kemudian di sini ada Wheel of Fortune ya teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya, nah, ini nih, mungkin hal yang cukup mengejutkan bagi kamu, ya. Ini yang aku maksud tentang sebuah bonus hadiah nanti untuk kamu, teman-teman, jika kamu dapat melewati segala sesuatunya. Jika kamu lebih mendekatkan diri kamu terhadap Tuhan kamu masing-masing ya. Jika memang sebuah upaya kerja keras, ya ikhtiar sudah kamu lakukan, kesabaran, maka ya kembalikan segala sesuatunya kepada Tuhan. Niscaya roda kehidupan kamu akan berputar loh teman-teman, ya. Roda kehidupan kamu akan berputar dan disinilah teman-teman, seakan-akan kamu akan merasakan sebuah kemenangan lah, itu pada intinya, ya. Kemudian di sini ada Five of Pentacle teman-teman, ataupun 5 koin. Nah, sebagai energi penutup nih, ya. Dan jika aku fokuskan terhadap energi dari seseorang yang selama ini menutup jalan kerezekianmu,
Dengan adanya roda kehidupan yang akan berputar, teman-teman, jelas ya, kamu akan ke atas dan orang-orang yang selama ini menutup jalan kerezekianmu bakal berada di bawah. Dan apa yang akan terjadi terhadap kehidupan mereka ini, teman-teman? Mereka akan menerima sebuah karmanya. Mereka bakal menerima sebuah konsekuensinya, gitu loh. Mungkin kemarin kehidupan kamu sedang susah sulit banget karena ulah mereka, maka kali ini mereka bakal susah. Mereka bakal menerima sebuah karma instani. Kehidupan mereka bakal bermasalah secara kondisi ekonomi. Ini yang jelas banget, ekonomi bakal bermasalah, mungkin kemudian mereka bakal sakit-sakitan, ya. Dan mungkin banyak hal-hal besar lainnya yang negatif yang bakal mereka rasakan gitu loh teman-teman. Ya, pada intinya memang segala sesuatunya harus kamu kembalikan kepada Tuhan kamu masing-masing, teman-teman, ya. Niscaya Tuhanlah yang bakal memberikan, sebuah ketenangan, Tuhanlah yang bakal memberikan sebuah kemenangan dan keadilan bagi kamu, oke? Mungkin demikian teman-teman readingan untuk kesempatan kali ini, ambil sisi positif dan buang jauh yang negatif. Sekian dari aku, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.